Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah. Kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul dan belajar bersama dalam ruangan ini dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam, yang mana topik bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah meraih kasih Allah dengan ihsan. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas materi dengan tema meraih kasih Allah dengan ihsan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa sih meraih kasih Allah dengan ihsan itu seperti apa, yang harus kita ketahui terlebih dahulu, ihsan itu adalah apa? Ihsan itu adalah berbuat baik. Berbuat baik di sini dilakukan semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah, bukan untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, atau ingin dianggap baik oleh orang yang kita berikan kebaikan kita. Itu tidak, tapi berbuat baik di sini adalah semata-mata dilakukan hanya karena Allah demi mengharapkan ridha Allah. Itu adalah pengertian dari ihsan. Kemudian, kepada siapa saja kita harus berlaku ihsan? Yang pertama, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Yang artinya apa? Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim, itu adalah hadis sahih. Dalam hadis tersebut sudah menjelaskan bahwasanya berbuat ihsan itu hukumnya wajib. Allah juga sudah menjanjikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yang mana salah satu ayatnya menjelaskan bahwasanya Allah itu sangat menyukai hambanya yang berlaku kebaikan atau yang berbuat kebajikan. Nah, jadi ketika kita ingin disukai dan disayangi oleh Allah, maka kita harus terus melakukan kebaikan kepada siapapun itu, tanpa terkecuali ya. Jadi kita harus berbuat kebaikan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi berihsan kepada Allah, dan yang kedua adalah berihsan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah berihsan kepada Allah. Jadi gimana sih caranya kita berihsan kepada Allah itu? Bentuk ihsan kita kepada Allah itu seperti apa? Jadi bentuk ihsan kita kepada Allah itu bisa dengan cara kita menaati segala aturan dan perintah Allah, kemudian kita meninggalkan segala larangan yang diberikan kepada manusia, meninggalkan segala sesuatu yang Allah tidak suka. Itu adalah bentuk ihsan kita kepada Allah. Bisa juga ada juga dengan beribadah ya. Beribadah kepada Allah itu adalah bentuk ihsan kepada Allah juga. Dan beribadah di sini bukan hanya sekedar ibadah seperti sholat saja, tapi ibadah di sini ada ibadah umum dan juga ada ibadah khusus seperti sholat, ya, kemudian zakat, haji, puasa, itu ibadah khusus. Sedangkan kalau ibadah umum apa? Ibadah umum itu seperti puasa sunnah, sholat sunnah, kemudian makan, tidur, dan segala sesuatu yang dikerjakan atas niat lillahi ta'ala karena Allah, semata-mata demi mengharapkan ridha Allah, maka itu sudah termasuk ibadah umum. Selanjutnya yang kedua adalah berihsan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Qasas, salah satu ayatnya menjelaskan bahwasanya berbuat baiklah, ya, ini perintah Allah. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita harus berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada diri kita. Nah, jadi makhluk ciptaan Allah ini, seluruh makhluk ciptaan Allah ini siapa saja gitu. Dia ada beberapa. Yang pertama adalah berihsan kepada kedua orang tua. Jadi bagaimana caranya kita berihsan kepada kedua orang tua? Caranya adalah dengan kita
membahagiakan mereka, kemudian kita mengurus mereka, kita mematuhi segala perintah mereka selagi perintah tersebut tidak melanggar aturan agama, kemudian kita menjaga dan merawat mereka sebagaimana mereka telah menjaga dan merawat kita dari diri kita kecil sampai dengan hari ini. Yang kedua adalah berihsan kepada kerabat karib. Siapa kerabat karib ini? Kerabat karib ini adalah keluarga dari ayah dan keluarga dari ibu. Jadi bagaimana cara kita berihsan kepada kerabat karib? Caranya adalah kita menjalin hubungan silaturahim kepada keluarga keduanya. Jangan sampai hubungan silaturahim kita terputus antara kita dengan keluarga ayah ataupun ibu. Karena itu adalah salah satu bentuk ihsan kita kepada kerabat karib. Kemudian yang ketiga adalah berihsan kepada anak yatim, ya. Caranya adalah dengan kita mendidik mereka, mengasihi mereka, kita memelihara hak-hak mereka, dan kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Itu untuk berihsan kepada anak yatim. Selanjutnya adalah berihsan kepada fakir miskin, ya. Kemudian berihsan kepada fakir miskin. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita membantu mereka, dengan memberikan sedikit rezeki yang kita punya, dengan memberikan sedikit harta yang kita punya kepada fakir miskin yang memang benar-benar membutuhkan. Karena ketika mereka sedang kesusahan, maka di situ adalah tugas kita sebagai manusia yang mampu memberikan atau membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Selanjutnya adalah berihsan kepada tetangga. Ini yang kelima. Yang kelima adalah berihsan kepada tetangga. Tetangga di sini baik tetangga yang dekat dengan kita, baik dari keturunan ataupun dekat dari rumah, dan tetangga jauh dari rumah, tetangga jauh dari keturunan, dan juga berihsan kepada tetangga ini juga termasuk dengan teman sejawat. Apa sih teman sejawat? Teman sejawat adalah teman sepermainan, teman seperjalanan, teman seperjuangan, teman sepekerjaan, teman sekolah, teman belajar, dan intinya teman sejawat itu rata dengan kita. Nah, itu dengan teman sejawat. Jadi bagaimana cara kita berihsan kepada tetangga dan juga teman sejawat? Dengan cara kita saling menghargai satu sama lain, saling menghormati, saling menjaga tutur kata dan ucapan, sehingga nanti ketika sedang berbincang atau berbicara dengan mereka, tidak ada kata-kata yang menyinggung dan menyakiti perasaan mereka. Jadi kita pun harus saling tolong-menolong dengan tetangga dan juga teman sejawat tadi. Seandainya teman kalian butuh bantuan kalian harus bantu. Tetangga kalian butuh bantuan kalian harus bantu. Misal tetangga kita lagi kekurangan, mereka susah untuk makan pun mereka sulit, dan kita alhamdulillah dikasih rezeki yang cukup banyak oleh Allah, sehingga kita harus berbagi kepada mereka. Karena ada salah satu hadis yang menerangkan bahwasanya kita itu nggak boleh merasa kenyang, ya, nggak boleh merasa kenyang di samping tetangga kita yang sedang kelaparan. Itu tidak boleh. Jadi ketika kita tahu tetangga kita sedang kelaparan, kita memiliki rezeki yang cukup, maka kita pun harus berbagi kepada tetangga kita. Itu untuk berihsan kepada tetangga. Selanjutnya yang keenam adalah berihsan kepada tamu. Bagaimana sih bentuk ihsan kita kepada tamu? Bentuk ihsan kita kepada tamu adalah dengan kita mempersilahkan mereka masuk, kemudian kita suguhkan minuman dan makanan. Itu adalah bentuk ihsan kita kepada. Selanjutnya yang ketujuh adalah berihsan kepada alam sekitar. Jadi bagaimana sih bentuk ihsan kita kepada alam sekitar? Bentuk ihsan kita kepada alam sekitar adalah dengan cara kita menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon, kemudian kita menjaga kebersihan lingkungan. Itu adalah bentuk ihsan kita kepada alam sekitar, alam semesta. Kemudian yang kedelapan adalah berihsan kepada hewan. Caranya berihsan kepada hewan itu adalah dengan cara kita menjaga hewan tersebut. Ketika hewan lapar kita memberikan makan, ketika hewannya sakit kita bawa ke dokter hewan. Itu adalah bentuk ihsan kepada
hewan. Selanjutnya yang terakhir adalah bentuk ihsan kepada sesama manusia. Ya. Gimana caranya? Ya, sesama manusia ini baik yang muda, tua, dewasa itu termasuk sesama manusia. Baik yang non-muslim atau tidak, itu sudah termasuk sesama manusia. Jadi bagaimana cara kita berihsan kepada sesama manusia? Caranya adalah dengan kita saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga ucapan dan tutur kata sehingga dari tutur kata dan ucapan kita itu tidak menyakiti dan menyinggung perasaan sesama kita. Ya, harus menjaga dan harus saling menghormati. Itu untuk yang berihsan kepada sesama manusia. Kemudian ya, yang terakhir adalah hikmah dan manfaat ihsan. Yang pertama adalah ketika kita berbuat ihsan, kita mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah dan mendapatkan rahmat serta ridho Allah. Kemudian manfaat yang kedua adalah mendapatkan kasih sayang orang tua. Karena setiap orang tua kita menyukai ketika anaknya berperilaku baik dan rajin beribadah. Kemudian yang ketiga adalah dijauhkan dari kesulitan. Karena bila kita berperilaku baik, pasti saat menghadapi kesulitan banyak orang yang bersedia menolong kita. Kemudian yang keempat, terjaganya lingkungan kita. Karena baiknya amal kita yang turut menjaga lingkungan sekitar. Yang kelima, yang terakhir itu adalah Allah jauhkan dari perbuatan buruk dan teman-teman yang buruk. Karena orang baik pasti akan dipertemukan dengan orang yang baik pula oleh Allah. Jadi itu adalah manfaat dan hikmah dari ihsan. Jadi ya, intinya berbuat ihsan ini wajib, ya, perlu, harus, ya. Karena apa? Karena kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Yang artinya tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, jadi dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60 ini kita sudah mengetahui bahwasanya setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Karena kebaikan itu ibaratkan kita melempar bola ke tembok atau ke dinding. Maka ketika kita melemparkan bola ke dinding tersebut atau ke tembok tersebut, bola yang kita lemparkan akan memantul kembali ke arah kita. Nah, begitulah kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan ke orang lain, maka nanti Allah akan berikan orang lain pun untuk melakukan kebaikan kepada kita. Tapi catatan, ketika ada yang melakukan kejahatan kepada kita, maka kita tidak boleh untuk membalas kejahatan kembali. Ya, kita harus membalas kebaikan. Walaupun ada yang jahat dengan kita, kita tetap membalasnya dengan kebaikan. Jangan pernah membalas dengan kejahatan pula. Jika kita membalasnya dengan kejahatan pula, lalu apa bedanya dia dengan kita? Apa bedanya orang yang melakukan kejahatan dengan kita? Kalaupun kita melakukan kejahatan yang sama. Makanya di sini ketika ada yang melakukan kejahatan atau ketidakbaikan kepada kita, maka kita tetap harus berlaku baik kepada dia. Oke, mungkin cukup sampai sini saja pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Ibu akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.